Bagian kedua untuk praktikum hukum Newton tentang gerak. Kita akan mencari atau menghitung koefisien gesekan dari permukaan beberapa benda. Bendanya adalah seperti ini. Dan permukaan yang kita cari koefisien gesekannya yaitu permukaan plastik, permukaan karet, permukaan kaca, dan permukaan kayu. Masih dengan sistem yang sama, yaitu bidang miring. Kita akan mencari koefisien gesekan dari masing-masing permukaan beban ini. Yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu mengukur berat dari beban atau balok yang kita pergunakan. Kita menggunakan dinamometer yang skalanya lebih besar, lalu kita gantungkan dan kalian bisa membaca berapa berat dari balok atau beban yang kita pergunakan. Selanjutnya, dengan ketinggian yang pertama menjadi data yang pertama, yaitu setinggi 35 cm. Kita letakkan dinamometernya. Lalu kita akan melihat berapa gaya yang dikerjakan oleh permukaan yang pertama, yaitu permukaan plastik. Pertama kita akan melihat berapa gaya yang terbaca oleh dinamometer untuk permukaan plastik dengan ketinggian dari bidang miring 35 cm. Berapa gaya pada dinamometernya? Kita naikkan bidang miringnya setinggi 40 cm. Nah, berapa gaya yang terbaca pada dinamometernya? Lalu kita naikkan setinggi 45. Lalu kita baca berapa gaya pada dinamometernya. Selanjutnya, untuk permukaan balok dari karet atau permukaan karet dengan ketinggian 35 cm untuk bidang miringnya, maka gaya yang terbaca pada dinamometer sebagai berikut. Lalu ketinggian dari bidang miring kita naikkan sampai 40, maka gaya yang terbaca pada dinamometer untuk permukaan karet sebagai berikut. Selanjutnya kita menaikkan permukaan di 45 cm, maka gaya yang terbaca pada dinamometer sebagai berikut. Selanjutnya untuk permukaan kaca dengan ketinggian 35 cm untuk bidang miringnya, kita letakkan balok permukaan kaca dan terbaca besarnya gaya pada dinamometernya. Lalu kita naikkan ketinggian
dari bidang miring ke 40. Berapakah gaya yang terbaca pada dinamometer? Lalu kita naikkan ketinggian dari bidang miring setinggi 45. Lalu terbaca gaya yang ada pada dinamometer. Selanjutnya pada permukaan kayu dengan ketinggian 35 cm bidang miringnya, maka gaya yang terbaca pada dinamometer untuk permukaan kayu sebagai berikut. Lalu kita naikkan bidang miringnya sampai ketinggiannya 40. Berapakah yang terbaca gaya pada dinamometer untuk permukaan kayu? Selanjutnya kita naikkan kembali sampai 45. Berapakah yang terbaca gaya pada dinamometer atau teraca gas untuk permukaan kayu? Masukkan data-data yang sudah kita lakukan pada praktikum untuk mencari koefisien gesekan pada suatu benda dengan permukaan yang berbeda-beda. Lalu kalian analisa manakah yang mempunyai koefisien gesekan lebih besar? Permukaan plastik, permukaan karet, permukaan kaca, atau permukaan kayu. Buatlah laporan dan segera kumpulkan. Sukses buat kalian mengerjakan praktikum hukum Newton tentang gerak. Belajar agar pintar. Tuhan memberkati.